Kenapa? Karena bagaimanapun orang meminta itu sesungguhnya sudah menjatuhkan martabatnya di hadapan kita. Kita kalau bersedekah menunggu kaya, yakinlah saat kaya kita pun gak akan sedekah. Kenapa? Karena tidak ada pembiasaan. Justru kalau kita lihat Ustadz, orang yang gampang sedekah, yang gampang mengulurkan bantuan, itu orang-orang miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukminin mukminat dan mustadhafin, di bulan suci Ramadan orang banyak mengeluarkan sedekah. Orang banyak mengajak orang lain untuk berbuat baik. Nah, kira-kira apa alasan sehingga orang melakukan hal-hal seperti yang kita saksikan di bulan suci Ramadan ini? Ya, mari kita sama-sama berbincang dengan Dr. Ammar Fauzi yang telah hadir bersama saya di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mudah-mudahan puasa kita lancar-lancar Ustaz. Amin, amin ya. Ya, fenomena yang menarik ketika di bulan suci ini, banyak orang melakukan sedekah, banyak orang berbagi. Nah, kira-kira ketika orang melakukan sedekah, ini kalau kita lihat dari sudut pandang agama, itu atau mungkin lebih spesifik dalam sudut pandang akhlak, ini seperti apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, ada baiknya kita memulai dari satu hadis Nabi yang sangat populer sekali, biasanya dibaca di bulan suci Rabiul Awal, hari Maulid Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis tadi, baginda Nabi tidak mengatakan aku diutus untuk mengadakan, membangun akhlak, tetapi menyempurnakan akhlak. Lawan dari menyempurnakan yaitu kurang. Jadi sebetulnya akhlak sudah ada. Nilai-nilai kemanusiaan itu sudah ada. Keadilan, kasih sayang, kemudian peduli sama sesama. Kita bisa saja hari-hari ini peduli dengan saudara kita di Gaza. Itu juga bagus. Semua bisa peduli dengan Gaza. Banyak orang demonstrasi hari-hari ini, ya, justru mereka lebih kreatif, ya, unjuk rasa di kota-kota besar di Amerika, di Eropa. Dan mereka tidak harus menjadi Muslim. Apakah mereka tidak berakhlak? Mereka berakhlak. Tapi Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita. Di Quraisy saat itu, Nabi ketika diutus, sebelum diutus, apa Nabi tidak menemukan ada akhlak saat itu? Ada, bahkan Nabi sebelum diutus pun dia sudah menyandang gelar Al-Amin. Ya. Satu akhlak mulia, ya. Al-Amin, yang beramanah. Tetapi itu belum cukup. Ada yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau di episode yang lain mungkin kita berbicara tentang rumusan Imam Khomeini bahwa manusia bisa melampaui derajat kemanusiaannya sehingga menjadi ilahi. Nah, maka Nabi datang untuk mengilahikan nilai-nilai kemanusiaan kita. Nah, karena itu pula ajaran-ajaran suci Islam itu dalam rangka bukan hanya kita memanusiakan manusia, itu sederhana itu ya. Jadi kalau sekarang ada konsep pendidikan, itu menurut Islam belum ada apa-apanya. Konsep pendidikan Islam lebih tinggi dari itu, yaitu menuhankan manusia. Artinya menanamkan nilai-nilai Tuhan pada manusia. Nah, demikian pula akhlak ini juga akan tampak pada relasi-relasi sosial.
Dan bentuk awal dari relasi sosial adalah sedekah. Adalah sedekah. Kasih sayang ibu kepada anaknya, awal kali dia memberikan air susu ibu, itu bentuk dari sedekah. Kemudian ketika dia dewasa, ya, mendapatkan perhatian dari orang tua, dari ayahnya. Oleh Islam disebutnya, sekalipun itu kewajiban nafkah, tapi oleh Islam disebutnya itu sedekah. Bahkan sedekah yang terbaik itu dilaksanakan untuk keluarga kita. Jadi perhatikan pasangan hidup kita, suami, istri, anak-anak, itu jangan lantas diabaikan, ya, tapi diperhatikan, karena sekali lagi salah satu sedekah yang paling baik adalah kepada keluarga dan yang terdekat. Bayangkan kalau keluarga dibangun seperti itu, saya kira nggak ada yang terlantar karena masing-masing peduli dengan orang-orang dekatnya. Yang kedua, bukan hanya tidak menelantarkan, bahkan yang kedua menjaga martabat masing-masing keluarga, karena bagaimanapun orang yang kesusahan, berkekurangan, kemudian dia menggantungkan nasibnya kepada orang lain sehingga tangannya berada di bawah, itu sesungguhnya sudah menghinakan dirinya. Jangan sampai kita menciptakan anak kita, istri kita, saudara-saudara kita yang lain, sehingga mereka terpaksa menghinakan dirinya dengan meminta-minta. Jangan sampai. Caranya yaitu kita bersedekah kepada mereka. Nah, jadi sedekah itu meningkatkan martabat dia. Minimal tidak jadi binatang, menjadi manusia. Dan dengan Islam, martabat tadi menjadi lebih tinggi. Yaitu ketika ada perintah-perintah sedekah. Tadi seperti contoh ketika seorang ayah yang salah satu kewajibannya adalah menafkahi anak-anaknya. Tapi lantas bagaimana? Oleh agama dinaikkan. Itu bukan hanya semata-mata kewajiban, tapi itu adalah ungkapan cinta kasih. Jadi kalau kita ingin tahu orang itu cinta apa enggak ya sama kita, tinggal kita sederhananya gitu, kapan dia memberi. Jadi memberi itu ungkapan, ekspresi dari cinta. Boleh jadi cintanya terpendam, tapi disebutkan juga dari banyak hadis, ya, bahkan dari Imam Ja'far Shadiq, kalau kamu cinta sama saudaramu, katakan kepada dia, nyatakan cintamu kepada dia. Sampai-sampai disebutkan seorang suami yang mengatakan cinta kepada perempuannya, itulah lan tadhhab min qalbiha abada. Gak akan hilang tuh kata-kata aku cinta padamu. Apalagi kalau diungkapkan dengan sedekah, pasti istri kita senang lah. Kalau misalnya sebelum Idul Adha, ya, kita sudah memberi hadiah perhiasan, anak kita diberi pakaian bagus, ya. Saya kira itu bukan hanya ungkapan cinta, bahkan orang akan melihatnya indah sekali keluarga ini, menjaga martabatnya. Nah, ini salah satu bentuk dari bagaimana Islam memberi penghargaan terhadap satu hal yang paling gampang sekali dan paling awal sekali, kita menyatakan cinta kita dalam relasi kemasyarakatan dan sosial, baik di tingkat keluarga atau di tingkat lingkungan. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan martabat keilahian. Manusia saat dia bersedekah, artinya sedekah bisa meningkatkan orang. Di derajat dia sebagai manusia menjadi ilahi, bukan Tuhan ya, tapi ilahi. Yaitu hadis yang riwayat yang disampaikan oleh Imam Ali alaihi salam ketika beliau didatangi oleh sahabatnya, oleh seseorang. Kemudian orang itu bertanya, "Wahai Ali, dari mana aku tahu kalau aku itu cinta dunia atau cinta akhirat? Dari mana aku ini bisa aku kenali, aku identifikasi bahwa aku itu pecinta dunia atau pecinta akhirat?" Imam Ali mengatakan, oh itu sepenuhnya kembali kepada dirimu. Yang bisa menjawab itu adalah dirimu. Maka Imam Ali memberikan pendekatan. Tinggal begini saja, saudara. Jika ada yang datang kepadamu dua orang, yang satu memberi hadiah, sehingga Anda menerimanya, dan yang satu meminta Anda, sehingga Anda harus mengeluarkan sesuatu. Tinggal bagaimana perasaan kita. Apabila kesenangan kita menerima hadiah atau pemberian dari saudara kita yang pertama itu lebih besar daripada kita memberi kepada dia, maka kita ahli dunia. Kita pecinta dunia.
Berbeda sebaliknya, kalau yang kesenangan kita memberi itu lebih besar daripada kita mendapatkan hadiah pemberian dari orang lain, apalagi mendapatkan barang korupsi, uang korupsi, transferan misalnya. Tentu ya, maka kita termasuk orang yang ahli akhirat. Nah, sedekah itu memastikan kita cinta akhirat. Jadi sedekah bukan hanya kita menunggu, ya, ada santunan dari orang lain, uluran dari orang lain, tapi betul-betul dengan sedekah yang banyak diajarkan, dianjurkan, bahkan diwajibkan, yaitu berupa zakat di sebagian keadaan, itu untuk mengangkat diri kita dekat dengan Tuhan. Dan dekat dengan Tuhan itu utamanya yaitu cinta pada kematian. Supaya dari setelah kematian kita mendapatkan akhirat, masuk ke akhirat. Disitulah investasi yang sesungguhnya. Saat kita memberi sebetulnya juga kita menerima. Ya. Harusnya kita juga senang karena ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, kita kan senang ya. Saat kita memberi harusnya kita melihat ini juga memberi untuk diri kita, hanya saja bedanya ini kontan di dunia, yang itu di akhirat kelak nanti dan bahkan lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ini sekali lagi kembali kepada keyakinan kita. Apakah kita percaya pada kehidupan setelah kematian ataukah tidak? Nah, ini ujian kita sebetulnya di sini. Ya, berarti ini adalah investasi akhirat. Investasi akhirat. Ya, nah mungkin kita perlu tahu kira-kira ketika orang melihat mungkin kan sedekah ini kecil, tapi kalau tadi antum istilah investasi akhirat, ketika dia sudah menanamkan pada dirinya ini adalah investasi buat dia, pasti itu akan berkembang. Sementara dia pikir ini sedekah, artinya orang biasanya memahami sedekah itu adalah uang terkecil yang ada di kantongnya. Iya kan? Yeah. Sementara investasi dia akan mencari yang terbesar. Nah, mungkin antum bisa jelaskan momen Ramadan ini bagaimana kita menumbuhkan sifat ilahiyah pada diri kita supaya puasa ini mengajarkan kita untuk ke bulan-bulan berikutnya. Bahwa ini adalah investasi berbuat baik untuk investasi akhirat. Ya, alhamdulillah tradisi kita sehingga menjadi budaya. Tradisi Islam yang sudah membudaya di Indonesia saat masuk bulan suci Ramadan itu banyak sekali santunan-santunan, bingkisan-bingkisan, bagaimana dari satu keluarga ke keluarga yang lain memberikan bingkisan, bahkan dari non-muslim kepada muslim. Ya, gitu. Jadi budaya ini sudah sangat mengakar di kita, sekarang ini pun masih tetap dan saya kira harus dipertahankan. Dan itu biasa kita temukan di bulan suci Ramadan. Karena itu momentum sangat penting. Ya. Kalau kita tidak pandai membaca momentum, akhirnya salah juga, ya, tidak tepat kita sampaikan nih hikmah harusnya kapan. Akhirnya hikmah ini menjadi tidak bermanfaat dan kita sudah menzalimi hikmah itu. Demikian pula ya sudah terbentuk budayanya dan berakar pada Islam. Seharusnya Ramadan ini lebih dimaksimalkan lagi. Nah, dari sisi lain kita tidak menjumpai ya budaya ini setiap bulan. Bahwa karena memang Ramadan itu tidak tiap hari dan budaya ini hanya terjadi Ramadan, harusnya kita manfaatkan ini momentum yang sebaik-baiknya. Dan yang kedua menjadi pembiasaan. Dan sayangnya kita kadang-kadang kalau sedekah itu berpikir entar aja kalau sudah ada rezeki banyak, entar aja kalau udah kaya, entar aja kalau bisnis, kalau kontrak itu jadi, entar. Nanti ya komisinya dapat. Itu kalau bersyarat, kalau kontrak kita atau bisnis usaha kita lancar. Kalau nggak lancar, lu nggak dapat kan. Kamu nggak dapat komisi. Harusnya tidak begitu ya. Kita kalau bersedekah menunggu kaya, yakinlah saat kaya kita pun nggak akan sedekah. Kenapa? Karena tidak ada pembiasaan. Justru kalau kita lihat Ustadz, orang yang gampang sedekah, yang gampang mengulurkan bantuan, itu orang-orang miskin. Lihat kalau ada orang jatuh di pinggir jalan, yang lebih dahulu menolong, itu mereka di pinggir jalan yang rata-rata orang yang tidak mampu. Orang yang pakai mobil, apalagi mobil mewah, belum tentu dia memberhentikan mobilnya untuk mengangkut orang celaka. Rata-rata orang yang tidak mampu.
Nah begitu pula yang gampang, kadang-kadang ya tadi yang disebutkan oleh Ustadz, kita lihat yang kita keluarkan ini kecil. Kita kalau ada di persimpangan jalan ya, kemudian ada yang meminta gitu, ya, cari aja yang warnanya hijau gitu ya, atau biru gitu. Itu lebih gampang dikeluarkan. Dengan cara kita memberi agak semacam menyepelekan. Bukan menyepelekan orangnya boleh jadi, apalagi menyepelekan orang. Ini menyepelekan nilai yang kita berikan. Sesungguhnya itu akan mengurangi nilai spiritualnya. Jadi bagaimana bahkan sebagian orang itu untuk memberi itu dia keluar dari mobil. Ketika lampu merah itu dia keluar dari mobil, dia beri kemudian dia minta doa. Itulah tepat yang saya kira bagus untuk meminta doa itu kepada orang yang hancur hatinya. Orang yang kesusahan di bulan suci Ramadan dia sama-sama senang dengan kita. Jadi puasa ini sedekah apalagi di bulan suci Ramadan sama-sama kita ingin bagaimana semuanya senang. Itu cara kita mencintai satu dengan yang lain, membiasakan diri di bulan suci Ramadan. Iya, ada ungkapan yang mengatakan ketika orang itu menerima, maka tangan itu adalah tangannya Tuhan. Maka ciumlah tangan itu karena kita sudah melakukan transaksi dengan Tuhan. Iya. Ya, Ustadz, mungkin poin terakhir ini menjaga dalam kaitan dengan akhlak. Tadi kan antum sampaikan kalau kita ingin ya kita keluar ini. Nah, mungkin ada kiat-kiat supaya kita ini yang tadinya orang sombong, ya dia akan turunkan kesombongannya ini dari bulan Ramadan ini. Banyak cara yang disampaikan oleh para ulama akhlak kita. Salah satunya langsung dari Sayyidina Ali. Ketika ada seseorang meminta kepada Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Ali meminta kepada dia agar menuliskan kebutuhannya di atas pasir, di atas tanah. Saat itu di Saudi Arabia, di Jazirah Arab, ya kering, ya. Kemudian tanah itu juga akan cepat hilang karena banyak angin besar. Jadi ini ingin sebetulnya Imam Ali dengan cara seperti itu ingin menghilangkan jejak dari orang yang meminta. Kenapa? Karena bagaimanapun orang meminta itu sesungguhnya sudah menjatuhkan martabatnya di hadapan kita. Nah, kita dengan rasa cinta dan kasih kepada dia harusnya lebih kasih lagi sebelum kita memberi. Pertama-tama jaga martabat dia di hadapan diri kita supaya dia tidak terlalu malu, yaitu dengan memberi. Karena dia akan terpuruk lagi kalau dia sudah meminta, menjatuhkan wajahnya, kemudian kita injak wajahnya dengan tidak memberi. Ya. Lebih hina lagi dia. Yang kedua, menjaga martabatnya di hadapan orang lain sehingga tidak ada bekas sedikit pun. Orang tidak lagi melihat. Dia keluar dari rumah kita, ya, dari pertemuan dengan tetap kepala tegak. Ya. Sampai ke keluarganya juga dengan terhormat. Aku seolah-olah sudah berusaha. Seperti itu. Nah, kalau ini diamalkan, saya kira kita bisa saja. Zaman dulu, sekarang tidak ada lagi. Kalau di Indonesia lagi musim hujan juga sekarang, tulis di tangan, ya, atau di tempat. Sekarang ini sudah pakai rekening, ya. Kadang-kadang tolong Pak, saya butuh ini, kirim. Nanti kita bilang, coba kirim rekeningnya, kirim rekeningnya. Apakah ada cara lain selain rekening? Karena nomor rekening itu akan tetap ada. Kadang-kadang kita nggak cukup itu ya. Sudah kita kirim lalu hasil ininya bukti transfernya kita kirim. Ya. Nggak apa-apa kita kirim supaya dia tenang. Tapi jangan di-save di kita. Jangan di-save di kita. Seolah-olah nanti kalau ada pinjam minta lagi kan udah kemarin. Itu tanda berarti kita sebetulnya ada sedikit kesombongan bahwa kita memiliki sesuatu. Padahal itu seperti yang Ustadz tadi sampaikan bukan milik kita, milik yang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu adab yang sangat mulia, lembut dan halus mengungkapkan cinta kasih dari Ali bin Abi Thalib saat kita bersedekah. Masya Allah. Iya, saya teringat ucapan Imam Husain alaihissalam ketika beliau mengatakan ketika orang itu meminta maka dia tidak memiliki air muka. Maka jagalah air mukamu untuk tidak menolak permintaan orang itu. Ya, terima kasih Ustadz Ammar telah memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa
tentang bagaimana kita menjaga akhlak kita dalam bulan suci Ramadan ini. Ya, mukminin, mukminat, dan mustadafin, Ramadan mengajarkan banyak hikmah buat kita. Tapi jangan lupa bahwa Ramadan juga mengajarkan kita untuk berbagi. Kita ingin menjadi manusia atau menjadi hewan. Ramadanlah madrasahnya. Tadi kita sudah sama-sama mendengar bahwa ketika kita ingin mengetahui kita ini lebih suka memberi atau lebih suka menerima, maka tangan di atas itu lebih mulia dibanding tangan di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.